Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang consumer and social well-being. Kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Marcelo Robri, Michelle Adrian, Audrey Jesse, Bernadetta Ellen, dan saya sendiri William Christopher. Yang pertama adalah latar belakang. Consumer and social well-being adalah aturan perilaku yang memandu atau menjadi dasar tindakan di pasar. Ada berbagai nilai dalam pasar yang spesifik, seperti timbal balik atau melanggar kepercayaan konsumen dengan memalsukan informasi. Beberapa penjual atau pemasar terlibat dalam praktik yang legal tetapi memiliki efek kerugian pada masyarakat seperti contohnya pengemasan berlebihan, barang yang tidak spesifik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, makalah ini bertujuan untuk mendalami tentang apa pentingnya consumer and social well-being di dalam pasar. Yang kedua adalah pembahasan. Well-being adalah tujuan universal yang diinginkan oleh seluruh manusia, terutama di bidang konsumsi. Consumer well-being mengacu pada respon emosional dan kognitif yang dihasilkan konsumen dalam pengalaman konsumen, termasuk 3 karakteristik, yaitu kepuasan konsumen, emosi positif, dan kualitas hidup yang dirasakan. Consumer well-being dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, faktor sosial, dan budaya. Kemudian ada faktor merek, faktor produk, dan layanan, dan faktor perilaku. Kesejahteraan konsumen muncul kembali di bidang pemasaran sebagai konsep sosial yang penting di bawah pandangan bahwa konsumsi menghasilkan dampak kesejahteraan sosial yang penting. Maka dari itu muncullah sikap materialisme dan non-materialis dari konsumen. Materialis sendiri adalah sikap seorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Sedangkan non-materialisme adalah menghargai harta benda yang menghubungkan mereka dengan orang lain atau memberikan mereka kesenangan dalam menggunakannya. Kemudian di kedua, saya akan menyalakan sebuah jurnal 1 membahas tentang consumer attitude, behavioral attention, and watching behavior of online video advertising on YouTube. Menurut Internet World Stats, pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 4 miliar pengguna dengan tingkat presentasi 58,5% dari total dunia. Indonesia merupakan negara kelima pengguna internet terbanyak di dunia dengan jumlah 171 juta pengguna. Salah satu daerah dengan jumlah penggunaan internet di Indonesia adalah Pulau Jawa dengan persentase 55,7%, dan Jawa Barat merupakan pengguna internet terbanyak di Pulau Jawa, yaitu 16,7%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai iklan video online terhadap sikap konsumen, perilaku, dan perilaku menonton YouTube. Kemudian kajian penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama consumer attitude, kemudian informativeness, dan kemudian yang ketiga adalah entertainment. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai iklan video online terhadap sikap konsumen, niat perilaku, dan perilaku menonton. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online, dan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan internet. Variabel pertanyaan yang diangkat didasarkan pada 5 skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial, di mana setiap item instrumen memiliki rentang dari sangat baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Dan struktur pertanyaan dibuat dengan pertanyaan tertutup. Selanjutnya, hasil penelitian karakteristik responden. Responden berjumlah 226 responden yang terdiri dari 107 responden laki-laki dan 119 responden perempuan. Secara demografi, mayoritas responden yang diperoleh berada di wilayah Jakarta dengan sebesar 28,7%,
dan berusia 25-29 tahun sebanyak 53,5% dan memiliki gelar sarjana 43,8% dan bekerja sebagai karyawan sebanyak 44,2%. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nilai iklan berdasarkan persepsi keinformatifan, hiburan, dan kredibilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap sikap konsumen. Sedangkan persepsi iritasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap sikap konsumen. Variabel kredibilitas memiliki pengaruh yang paling tinggi di antara variabel lainnya dalam mempengaruhi sikap konsumen. Semakin baik tingkat kredibilitas iklan, maka semakin baik pula sikap konsumen terhadap iklan yang dibangun. Selanjutnya jurnal yang kedua yang berjudul Psychological Factor and Consumer Behavior during the COVID-19 Pandemic. Data ini dikumpulkan melalui serangkaian kuesioner menggunakan survei berbasis web yang diimplementasikan pada perangkat lunak Qualtrics. Kami menggunakan sampel praktis karena situasi luar biasa dari pandemi 19 ini dan keterbatasan waktu untuk melakukan penyelidikan kami. Oleh karena itu, peserta direkrut melalui mulut ke mulut dan media sosial. Pertama, informasi sosiodemografi yang dikumpulkan termasuk jenis kelamin, usia, pendapatan tahunan, dan pendidikan. Kemudian disajikan pertanyaan mengenai tingkat pengeluaran dan perilaku konsumen, baik sebelum pandemi COVID-19 maupun selama minggu pertama penguncian di Italia, dengan memisahkan kebutuhan dan non-kebutuhan. Akhirnya serangkaian kuesioner yang dibuat secara khusus dan ukuran standar diberikan untuk menyelidiki variabel psikologi dan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pandemi COVID-19 ini jauh lebih dari sekedar krisis kesehatan. Itu telah mengubah seluruh cara hidup kita secara tak terduga. Seperti yang disarankan oleh analisis data ekonomi tentang penjualan. Skenario dramatis ini juga sangat mempengaruhi tingkat pengeluaran individu. Untuk lebih memahami perubahan ini, penelitian ini berfokus pada perilaku konsumen. Selanjutnya, perilaku konsumen terhadap kebutuhan dan non-kebutuhan diprediksi oleh ciri-ciri kepribadian, stabilitas ekonomi yang dirasakan, dan pembenaran diri untuk membeli. Studi ini memperluas pemahaman kita tentang perubahan perilaku konsumen selama pandemi COVID-19. Hasil dapat membantu untuk mengembangkan strategi pemasaran yang mempertimbangkan faktor psikologis untuk memenuhi kebutuhan dan perasaan konsumen yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada jurnal internasional. Ini ada jurnal berjudul Pengaruh Self-Congruity, Curiosity, dan Shopping Well-being terhadap pola konsumsi fast fashion pada generasi milenial di Surabaya. Riset yang dilakukan Profetik menunjukkan mayoritas generasi milenial memprioritaskan lifestyle berbelanja selain kebutuhan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari self-congruity, curiosity, dan shopping well-being terhadap pola konsumsi produk fast fashion pada generasi milenial di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebanyak 204 responden ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online dengan skala Likert serta diolah menggunakan teknik analisis partial least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa curiosity dan shopping well-being konsumen generasi milenial di Surabaya berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi produk fast fashion. Sedangkan self-congruity tidak berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi produk fast fashion. Untuk latar belakangnya, riset oleh Profetik terhadap 4.670 responden generasi milenial menunjukkan mayoritas responden menjadikan berbelanja sebagai salah satu prioritas mereka, yaitu generasi milenial yang juga memiliki potensi besar dalam industri konsumsi. Menurut Badan Pusat Statistik, 35% dari 254,9 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan generasi milenial usia produktif, sehingga banyak industri yang mulai memusatkan perhatian pada generasi milenial termasuk pada industri fashion ini.
Lalu pertumbuhan e-commerce membuat pelaku bisnis fast fashion turut membuat situs website agar dapat lebih dekat dengan potensial market mereka. Salah satunya adalah e-commerce fashion Zalora pada tahun 2016 yang mengatakan 67% dari total transaksi didominasi kelompok usia 21-35 tahun yang sebagian besar berasal dari wilayah Surabaya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial ini menjadikan internet sebagai media yang penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan fashion atau berbelanja. Kajian penelitian yaitu ada 4. Yang pertama, self-congruity. Yang kedua, curiosity. Yang ketiga, shopping well buying. Yang keempat, pola konsumsi. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif kasual. Populasi di dalam penelitian ini adalah 63,458 penduduk usia produktif 15-39 tahun di wilayah Surabaya. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Surabaya pada tahun 2017, penentuan sampel menggunakan metode Slovin dengan tingkat error sebesar 7%. Variabel penelitian. Maka, penulis akan mengambil sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama ada generasi milenial berusia di antara 17-37 tahun. Untuk yang kedua, berdomisili di wilayah Surabaya. Yang ketiga, membeli produk fast fashion dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Terus ada hipotesis. Hipotesis yang pertama ada hipotesis 1, terdapat pengaruh antara self-congruity dengan pola konsumsi fast fashion pada generasi milenial di Indonesia. Untuk yang hipotesis kedua, terdapat pengaruh antara curiosity dengan pola konsumsi fast fashion pada generasi milenial di Indonesia. Untuk yang ketiga, hipotesis ketiga, terdapat pengaruh antara shopping well-being dengan pola konsumsi fast fashion pada generasi milenial di Indonesia. Untuk yang kesimpulan pertama yaitu adalah self-congruity tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi generasi milenial di Surabaya. Yang kedua adalah curiosity berpengaruh terhadap pola konsumsi pada generasi milenial di Surabaya. Untuk yang ketiga, shopping well-being berpengaruh terhadap pola konsumsi milenial di Surabaya. Berikutnya yaitu adalah jurnal internasional yang kedua, yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan terhadap minat beli ulang dengan citra toko sebagai variabel intervening. Kepuasan pelanggan merupakan sebuah rasa yang dimiliki oleh konsumen yang diutarakan dengan keinginan untuk membeli kembali barang tersebut. Maka konsumen dapat diberikan sebuah layanan yang sangat baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pelayanan, persepsi harga, dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli. Toko yang digunakan yaitu adalah Toko Kurnia di Karangjati, Kabupaten Semarang. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk sumber data itu dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk pengambilan sampel itu menggunakan kuesioner yang berjumlah 150 orang. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM, dan hasilnya penelitian ini itu menunjukkan bahwa semua hipotesisnya itu diterima. Nah, untuk kriteria pengambilan sampel itu adalah 1. Konsumen Toko Kurnia minimal bertransaksi 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, konsumen mau mengisi kuesioner tersebut. Untuk kesimpulan dari jurnal kedua tersebut, yaitu adalah untuk menganalisis citra toko dan persepsi harga, untuk menganalisis citra toko dan kepuasan, untuk menganalisis citra minat beli,
dan citra toko. Kemudian untuk menganalisis minat beli ulang pada kualitas. Yang berikutnya untuk menganalisis beli ulang pada persepsi harga, dan juga untuk menganalisis minat beli ulang terhadap kepuasan. Nah, kualitas pelayanan merupakan faktor selanjutnya yang dianggap mampu memengaruhi minat beli konsumen. Persaingan pasar yang semakin ketat membuat banyak perusahaan membicarakan tentang kualitas dari produk mereka, di mana kualitas pelayanan mereka harus baik supaya bisa menarik konsumen lebih banyak. Di pihak lain, ekspektasi mereka sesuai dengan keinginan para perusahaan, sesuai dengan yang digemborkan. Kemudian untuk bab 4 itu adalah solusi implementasi pada sektor industri. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, implementasi mengenai chapter consumer and social well-being yang berpengaruh pada perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Dalam bab ini membahas mengenai pentingnya mempelajari proses dan belajar tentang memori tentang perilaku konsumen. Generasi milenial memiliki potensi besar dalam industri konsumsi, sehingga banyak industri yang mulai memusatkan perhatian kepada kalangan milenial. Pada generasi milenial termasuk industri fashion, karakteristik pribadi dan konsep diri menjadi faktor yang memengaruhi gaya busana. Ya, sekarang kita tahu kan bahwa banyak generasi milenial ini yang suka banget dengan fashion atau gaya berpakaian. Nah, dengan memahami pola keinginan dari konsumen, terutama generasi milenial, maka perusahaan itu juga dapat membuat peluang produk apa yang disukai oleh konsumennya, atau fundamental bagi perkembangan sektor perekonomian perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.